Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara Karangpari dengan 3 digit NIM terakhir adalah 201. Di sini kita akan membahas sains komputasi proyek pertama saya, yaitu adalah penggunaan multiple linear regression sebagai prediksi problem usaha NVIDIA. Nah, kalau yang belum tahu, NVIDIA sendiri adalah sebuah mega company teknologi yang bekerja di bidang chipset, laptop, dan teknologi-teknologi mutakhir seperti lainnya. Tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke materi. Di sini saya membagi menjadi 5, yaitu penjelasan multiple linear regression, penjelasan dataset yang diambil, seperti processing data, pengerjaan, dan kesimpulan dari multiple linear regression formula yang saya kerjakan. Nah, apa sih multiple linear regression itu? Multiple linear regression itu adalah sebuah bidang ilmu sains komputasi yang digunakan untuk memprediksi ataupun sebagai antisipasi untuk mengambil langkah berikutnya. Nah, multiple linear regression tersendiri itu adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara suatu variabel independen, jadi kayak banyak variabel independen dengan satu variabel dependen, bisa kita sebut Y. Tujuannya ini adalah untuk memprediksi nilai Y, yang variabel dependen tersebut, berdasarkan kombinasi dari banyak variabel independen yang kita sebut X. Nah, kapan sih multiple linear regression digunakan? Multiple linear regression digunakan ketika ada banyak data yang mempengaruhi suatu sebab akibat. Contoh, dalam pembuatan produk itu ada namanya biaya, gaji, dan modal. Nah, 3 faktor tersebut itu adalah variabel independen yang mempengaruhi suatu variabel independen. Dari variabel ini adalah variabel jumlah produksi. Nah, oleh karena itu, multiple linear regression digunakan untuk hal seperti itu, seperti antisipasi, ramalan, ataupun prediksi. Nah, kegunaan multiple linear regression adalah banyak sekali. Contohnya dalam ekonomi dan bisnis, memprediksi penjualan, laba atau harga pasar. Dalam dunia komputasi, sebagai prediksi suatu proyek ataupun langkah sebelum membangun sesuatu yang nyata atau yang apapun, lalu membuat model prediksi berbasis data dan eksperimen, dan banyak-banyak lagi. Di sini adalah bentuk dari formula multiple linear regression. Di sini adalah interceptnya, Y-intercept. Lalu ini adalah regresi dari variabel independen 1, ini regresi variabel independen kedua, dan seterusnya. Selanjutnya adalah penjelasan dataset yang saya ambil. Ini adalah saham NVIDIA tahun 2018. Nah, di sini saya penggunaan variabel independen, yaitu adalah harga open price, di mana saat pasar itu dibuka, low price saat pasar itu ditutup, dan close price adalah pasar itu ditutup. Lalat untuk low price adalah saat pasar itu mengalami harga terendah. Lalu, hal tersebut mempengaruhi, yaitu adalah volume penjualan. Variabel independennya adalah penjualan. Nah, kenapa sih saya memilih open, low, dan close? Nah, mostly seorang broker itu akan memperhatikan harga jual ketika pasar dibuka dan ditutup. Nah, dalam rentan waktu tersebut itu akan melihat kerugiannya, berfokus kepada kerugian dan keuntungan. Oleh karena itu saya memasukkan yaitu adalah low price. Nah, jangan lupa ini adalah variabel yang diindependenkan, maksudnya dependen, yang butuh tiga variabel ini, variabel independennya. Lalu, tadi kan kita dapat data dari Kaggle, datanya masih raw, masih mentah. Nah, kita perlunya pre-processing itu adalah dua tahap. Yang pertama adalah pembuatan desimal yang berlebih, lalu normalisasi min-max. Fun facts, data yang telah diolah dengan normalisasi min-max akan berskala 0 sampai 1. Desimal juga dihitung. Tangannya 0 dari nilai rendah, 1 adalah nilai tertinggi. Ini adalah contoh rumus dari min-max. Pengerjaan. Kalau pengerjaan itu stepnya ada banyak. Kita sudah menemukan yang namanya data yang telah dinormalisasi. Kalau kita data normalisasi tersebut, kita perlu yang namanya augmented matrix seperti ini, dan kita perlu olah menjadi Gaussian elimination. Oleh karena itu, tanpa panjang lebar saatnya kita melihat Excel. Tadi saya belum menyebutkan bagaimana sih pre-processing dan normalisasi data. Ini adalah data yang kita dapatkan dari Kaggle, benar-benar limpahan, di mana data ini tuh anomalinya banyak sekali karena harga itu kan basisnya dolar, 4, sekian, 5, sekian, dengan volume dengan jumlah penjualan lembar sahamnya. Oleh karena itu, kita perlu mengecilkan desimal dari harganya tersebut, karena 4, berapa sen. Jadi kita ambil 99. Jadi akan seperti ini.
Terus tadi kalau harga yang harganya itu $4, sekian sekian saja, tidak jangan lebih 100. Nah, tapi karena dolar masih satuannya cuma tiga angka, di satu angka di belakang koma. Volume itu tidak ada koma, volume itu adalah kayak jumlah penjualannya. Jumlah penjualan yang dipengaruhi oleh tiga variabel ini. Oleh karena itu, kita perlu normalisasi min dan max. Kita pencet close. Nah, di sini adalah baris R, ya kan? Nah, ini ada min, k, 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 k. Ini adalah baris close. Jadi adalah nilai min max dari close. Ingat ya, nilai min max itu akan skala dari 0 sampai 1. Ini nilai tingginya ini, nilai terendahnya ini. Berlaku juga untuk low, open, dan volume. Kalau kita lihat hari pertama di sini 0-0 semua. Jadi akan nanti ada ketidakseimbangan data, tapi cuma satu. Dan juga tidak bisa diotak-atik karena itu adalah setiap variabel itu punya nilai 0. Dan kebetulan saja ini tuh saham Nvidia hari pertama itu nilai close, low, open, dan volumenya penjualannya paling kecil. Nah, ini tunggu dulu sebentar. Oke, boleh. Kita langsung hop on ke laporan dulu. Nah, ini yang kita cari terlebih dahulu. Untuk mencari inilah formula dari multiple linear regression. Kita perlu namanya augmented matrix yang akan diolah menjadi formula tadi dengan Gaussian elimination. Ini adalah contoh hasil secara instan dari data analisis oleh Excel. Di sini kalau tipe ini adalah regression, cocok untuk materi kita sekarang adalah multiple linear regression. Keunggulan dari menggunakan Excel ini adalah kita hanya perlu input range, age range-nya, dan juga kita bisa masukin output-nya di sebelah mana. Nah, tentang output-nya itu seperti ini. Ini adalah output-nya. Kita boleh menghiraukan semuanya, tapi mostly juga penting nanti akan dibahas setelah ini. Tapi untuk melihat koefisien, melihat formulanya, kita hanya perlu melihat sebagian sini. Ini adalah formula dari multiple linear regression. Dengan Y hat sama dengan 0,152, dengan nilai close, X1, low, dan sekian-sekian. Seperti itu. Dan juga uniknya dan simpelnya dari data analisis di Excel ini, kita langsung mendapatkan residual ataupun nilai sisa dari masing-masing variabel independen. Karena tidak open, low, dan close. Ini adalah peta sebaran yang bagus, tapi kita nanti bahas nanti. Oke. Nah, kalau penghitungan ini saja kayaknya kurang afdol. Kita punya 3 penghitungan, yaitu adalah secara Excel ini, lalu kita punya penghitungan secara Octave dan manualisasi. Lalu kita hop on dulu ke cara terperinci untuk mencari augmented matrix yang selanjutnya kita akan Gaussian elimination. Nah, untuk mencari augmented matrix, kita perlu fokus di sini. Jadi ini perlu difokuskan. Untuk penempatan satunya perlu difokuskan. Nah, ini sangat penting. Berarti yang pangkat 2 semua kita harus garis miringin. Karena kita mencari Y hat, kita memprioritaskan Y di sebelah sini dengan mengalihkan masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Oke, on. Ini adalah data yang awal. Lalu kita kalikan X1 pangkat 2 dan Y2 setelahnya. Di situ, karena kita mencari Y hat, seperti yang saya sebutkan tadi, karena itu kita masing-masing variabel independen perlu dikalikan dengan Y. Lalu adalah korelasi dari masing-masing variabel independen, X1 dengan X2, X1 dengan X3, X3 dengan X1, sama saja sih. Dan X2 dengan X3. Oleh karena itu, ini udah semuanya. Lalu, karena ini sigma, kita hanya perlu nyari total dengan rumus sum. Kalau udah ketemu, kita tinggal masukkan di sebelah sini. Ini adalah augmented matrix yang telah matang, yang perlu kita olah lagi menjadi ini. Nah, karena ini instan, di Excel secara instan, jadi kita hanya perlu validasi dengan Octave. Nah, ini adalah baris A sebelah sini. 53 dan sekian, itu adalah nilai dari augmented matrix-nya. Dan B adalah nilai hasil. Atau bisa kita bilang Y-nya. Lalu ini adalah eliminasi Gaussian yang terjadi. Nanti ada pivoting, bukan baris, karena itu sangat perlu nanti kita bahas di manualisasi. Dan ada hasil akhirnya.
Kita bisa langsung run. Keluar. Nah, jika kita lihat hasil akhir nilai koefisien B0 atau bisa kita sebut intercept regressionnya adalah 0,152 sama, dan nilai X variabel independen satunya adalah close adalah 1,057, tapi ini 1,039. Untuk disclaimer, Octave dan Excel untuk pembulatan nilai desimal sangat berbeda menurut beberapa sumber. Dengan Excel jadi panutan. Kenapa? Karena Excel lebih modern, sering diupdate, dan sekiranya seperti itu. Oleh karena itu, kita boleh menggunakan data ini sebagai acuan validasi doang, meskipun tidak berubah jauh. Dan di sini bisa dilihat untuk P2-nya hampir sama juga, untuk P3-nya juga hampir sama. Jadi kayak tidak melencong jauh lah minimal. Oke, dari validasi menggunakan Octave, terlihat aman-aman saja. Soalnya kita perlu, karena ini mostly dikerjakan oleh komputer, kita belum tahu cara Gaussian elimination. Oleh karena itu, kita langsung hop on ke laporan. Dan kita akan lihat manualisasi. Nah, inilah manualisasinya. Bisa kita lihat, untuk Gaussian elimination kita perlu fokusin ini kayak sebuah dua aku ambil pulpen. Seperti dua ini. Seperti dua segitiga siku-siku. Nah, karena itu, karena kita fokus seperti dua segitiga siku-siku, kita perlu fokus di bagian itu, bagian ini. Nah, kalau kita lihat Gaussian elimination itu harus diawali dengan 1, ya kan? Nah, dan di sini adalah 0, 0, 0. Kenapa? Contoh, kita mau nyari nilai X, ya X3. Dengan X3 ini kan, ini 0 semua ya, berarti kosong. Berarti X3 bernilai 25 sekian, sama dengan 7,49. Lalu kita tinggal bagi, nah itulah nilai S3-nya. Easy, right? Oleh karena itu, ini nanti taruh 0, 0, 0, 0, 0. Jadi seperti ini kan, dua sudut siku-siku, itu difokuskan. Ini sisi ini 0, sisi ini adalah kayak perhitungannya. Dan kita langsung hop on. Kalau bisa lihat di sini, ada 34, 33,58, dan 33,78. Ini adalah bagian dari ini. Kita bagi dengan 50 dan menemukan sisa. Inilah sisanya. Nah, otomatis kalau kita menemukan sisa dan mau membagi ruang 2, maka untuk menghasilkan hasil demikian seperti ini, kita tinggal R2 dikurangi sisanya berapa dan dikali dengan R1. Pokoknya ini harus 0, gitu. Begitupun sebaliknya dengan baris 3 dan 4. Dan sektornya di sebelah sini, ini sudah 0 semua. Yang coba udah berkurang. Ini saja seperti itu. Hanya kita hop on ke sini juga sama. Karena kan ingat ya, seperti ini. Ya, seperti itu. Siku-sikunya. Kita tetap fokus seperti ini. Ini adalah paling penting, menunjukkan siku-siku. Nah, ini harus 00 dan 0. Min 7,72, min 7,81. Nah, seperti tadi, nyari sisa, lalu bagi dengan R2. Ya, seperti ini. Bla, 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 kita dapat ini. Pas banget. Jadi, otomatis kita dapat X3 secara cuma-cuma. Dengan cara min 0,13 X3 sama dengan 0,05. Lalu mendapatkan hasil min 0,38. Dari X3 ini telah ditemukan, kita dapat substitusi dia ke sini. Lalu kali dia dengan X2, substitusi. Kita dapat X3, X2. Habis itu, begitu sampai kita dapatkan sampai atas ini. Ketika udah, kita bisa langsung kita bisa langsung gabungkan semuanya menjadi 0,1 sama kayak ini. Lalu X1-nya ke 1,5, lalu ini ada min 2,5, dan anomali terjadi ketika X3. Di Octave sama, di Excel akurat, dan di sini hampir sama kecuali X3, atau bisa kita bilang nilai open. Kenapa terjadi?